Baik, kembali lagi saya Yayu Ferdian dengan NIM 23650014. Di video kali ini saya akan membahas materi ke-8 yang berjudul Manajemen Risiko Proyek. Yang pertama, masalah atau problem secara waktu timbul dari aktivitas atau keputusan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat ini sudah terjadi dan sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah, karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan ke depannya dilakukan oleh manajemen krisis atau operasional khusus. Sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi atau baru, merupakan perkiraan akan keterjadiannya pada saatnya nanti. Apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Dengan melakukan mitigasi risiko dalam bentuk mengurangi dampak, menerima risiko, membiarkannya atau mentransfernya, maka akan diketahui posisi terakhir kondisi risikonya. Ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko. Yang pertama, efek, yaitu berkaitan dengan positif maupun negatif, bahkan keduanya. Efek merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang atau ancaman. Yang kedua, ketidakpastian, yaitu suatu keadaan, kondisi kurangnya informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, konsekuensinya atau kemungkinan sesuatu terjadi. Dan yang ketiga yaitu sasaran, merupakan tujuan dari sesuatu yang akan dicapai, di mana dapat memiliki berbagai aspek dan kategori serta mempunyai beberapa tingkat. Sasaran tersebut harus memenuhi kriteria SMART, yaitu spesifik, measurable, attainable, relevan, dan time-bound. Menurut kamus, risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Kemudian tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Selanjutnya, manajemen risiko proyek, yaitu mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek, agar tujuan proyek dapat tercapai. Ini merupakan diagram manajemen risiko, di mana pertama manajemen risiko, kemudian pengendalian risiko dan pendanaan risiko, di mana pengendalian risiko mencakup risk avoidance, segregation, loss prevention, loss reduction, dan non-insurance transfer. Dan penandaan risiko mencakup risk retention dan risk transfer. Dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah 1. Memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan. 2. Memudahkan dalam mengambil keputusan. Dan 3. Meningkatkan produktivitas perusahaan. Kemudian proses manajemen risiko proyek dimulai dari perencanaan manajemen risiko, yaitu menentukan pendekatan dan rencana aktivitas manajemen risiko untuk proyek. Kedua, identifikasi risiko, yaitu menentukan dan mendokumentasikan risiko-risiko yang dapat berdampak bagi proyek. Kemudian, melakukan analisis risiko kualitatif,
yaitu memprioritaskan risiko berdasarkan probabilitas dan dampak dari risiko tersebut. Selanjutnya, melakukan analisis risiko secara kuantitatif, yaitu mengkuantifikasi dampak dari risiko bagi proyek. Selanjutnya, merencanakan respon terhadap risiko, yaitu mengambil langkah untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi bahaya bagi proyek. Dan yang terakhir, monitoring dan pengendalian risiko, yaitu monitor risiko teridentifikasi dan risiko residual, mengidentifikasi risiko baru, melaksanakan rencana manajemen risiko, dan mengevaluasi efektivitas strategi risiko sepanjang proyek. Kemudian perencanaan mencakup 3 hal: input, teknik, dan output. Pada input ini yaitu faktor lingkungan, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, dan rencana manajemen proyek. Dan pada teknik mencakup planning, meeting, and analysis. Dan pada output, rencana manajemen risiko yaitu metode, peran dan tanggung jawab, anggaran, waktu, dan kategori risiko. Kemudian identifikasi risiko. Pertama, input. Meliputi faktor lingkungan, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek, dan rencana manajemen risiko. Kemudian teknik melingkup documentation review, brainstorming, delve interview, root cause identification, SWOT dan analisis, checklist, dan teknik diagram. Kemudian output, yaitu risk register, mencakup daftar risiko teridentifikasi, daftar respon potensial, risiko akar penyebab, dan kategori risiko yang update. Selanjutnya, risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat suatu proyek. Risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Kemudian strategi risiko negatif. Pertama, avoid, yaitu penghindaran risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan. Mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko atau mengundurkan tujuan yang dalam bahaya. Kemudian transfer, yaitu pemindahan risiko mensyaratkan penggantian penerimaan dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Dan yang terakhir yaitu mitigate, yaitu pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang atau batas yang dapat diterima. Selanjutnya, strategi risiko positif. Yang pertama, exploit, yaitu strategi untuk memastikan bahwa kesempatan dapat terrealisasi. Contohnya, menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Kemudian, share, atau yaitu alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Contohnya, special purpose company dan joint venture. Dan yang ketiga yaitu enhance, yaitu memodifikasi suatu ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendali kunci dari risiko berdampak positif.
Mungkin itu saja penjelasan saya pada materi ke-8 ini yang berjudul Manajemen Risiko Proyek. Sampai jumpa di video lainnya. Sekian dan terima kasih.